Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Untuk kelas 10 kita berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 10 PBS dan 10 PHT yang Ibu ampu. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang Al-Quran Hadis, ya, bab 2 setelah kita UTS yang membahas tentang bab 1. Bab 2 itu nanti kita akan membahas tentang taat beribadah dan khalifah yang amanah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dan dilanjut dengan Quran surat At-Takasur, ya, seperti biasa. Bersama Bu Ega kita membaca surat At-Takasur. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai dan dilanjut Quran surat At-Takasur yang depannya Alhaakumut Takasur. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran ini dengan materi Al-Quran Hadis, ya, tadi Ibu sudah nyebutin taat beribadah dan khalifah yang amanah. Sebelum dilanjut lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, dan dipelajari inti dari yang akan Ibu jelaskan. Ya, manusia itu, oke. Yang pertama tentang makna hamba Abdullah dan khalifatul fil ard. Khalifatullah fil ard, ya, Abdullah atau manusia itu merupakan makhluk Allah yang tercipta dengan bentuk yang paling baik, ya, atau dengan sebutan ahsanu takwim. Manusia itu memiliki potensi jasmani maupun rohani yang sangat memadai untuk berbagai aktivitas. Potensi jasmani manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki yang menunjukkan sebuah anugerah yang didesain oleh Allah mampu untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, ya, barangkali sulit dikerjakan oleh makhluk lain. Potensi rohani manusia yang dilengkapi dengan akal dan hati merupakan potensi yang menjadi kunci pembeda dengan hewan, ya. Ini bedanya manusia dan hewan, ya. Manusia itu pasti punya akal dan hati. Lanjut, menjadikan manusia mampu memperangi santun dan lembut, sopan santun, ya, serta berbuat penuh dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Ya, manusia juga dilengkapi dengan kecenderungan kebaikan atau biasa disebut ilham takwa, ya. Namun juga memiliki kecenderungan keburukan, itu ilham fujur. Oleh karena itu, akal manusia di antara fungsinya adalah untuk membedakan antara benar atau hak maupun yang buruk batil. Selanjutnya tentang khalifatullah fil ard. Selain menjadi Abdullah, manusia juga memiliki tugas lain untuk memakmurkan bumi agar terhindar dari kerusakan serta untuk menegakkan aturan syariat Allah di atasnya.
khalifah. Desain berbagai macam keistimewaan potensi yang diberikan Allah kepada manusia salah satunya adalah untuk menjalankan visi yang mulia. Manusia juga berkualitas adalah itu manusia yang mampu untuk menjadikan khalifatullah fil ard dengan penuh amanah, ya. Khalifatul fil ard itu adalah apa? Tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya. Khalifatullah fil ard itu memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan aturan-aturan Allah di atas muka bumi ini sebagai apa? Sebagai khalifatullah fil ard. Ya, manusia itu wajib menjunjung tinggi syariat Allah yang terangkum dalam agama Islam. Apabila aturan Islam dijunjung tinggi, Allah akan menganugerahkan sebuah bumi yang makmur, sentosa dan penuh ampun dari segala dosa. Ya, makanya kita sebagai manusia harus selalu menjaga atau melindungi bumi ini dengan cara apa? Contohnya dengan cara yang hal kecil, kita membuang sampah jangan sembarangan, ya. Emang kamu mau di bumi ini isinya sampah semua? Ya, kita harus membedakan mana yang menurut kita baik dan menurut kita buruk, ya. Ya, kalau sampah itu harus dibuang tempat sampah, ya. Dan nanti akan didaur ulang lagi atau bisa dibakar biar tidak mencemari baunya itu. Selanjutnya, selain menegakkan aturan Allah, manusia sebagai khalifatullah fil ard ini memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi tadi, ya, dari berbagai macam kerusakan, ya. Manusia diperkenalkan untuk memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada sarana mendekatkan diri pada Allah, ya. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak boleh sampai berdampak pada kerusakan lingkungan atau merugikan eksistensi manusia itu sendiri. Dalam menjalankan visi khalifatullah fil ard ini, manusia harus memikul dengan penuh amanah dan menjauhi sifat khianat, ya. Berbuat kemaksiatan di bumi Allah, ya. Jangan. Ini salah satu contohnya yang harus kita hindari. Untuk apa tadi? Kewajiban kita untuk memakmurkan bumi dan menjaga bumi ini, ya. Kita harus apa? Meninggikan syariat-syariat Allah, ya. Kita nggak boleh yang tadi apa? Nggak boleh berbuat maksiat di bumi. Terus nggak boleh merusak sumber daya alam di bumi Allah, ya. Karena merusak sumber daya di bumi Allah ini adalah bentuk khianat seorang khalifah kepada sang raja, ya. Kita sebut sang raja yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas Al-Quran hadis, ya. Tentunya ada ayat-ayat yang harus kita pelajari, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tentang manusia sebagai Abdullah, yang bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun, ya. Artinya apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma, aku tidak khalaqtu menciptakan jinni, jin, wal insani, manusia dan manusia, illa melainkan liya'budun, ya, agar mereka beribadah kepadaku, pada Allah. Lalu ada hukum bacaannya, ya, hukum bacaan ma, ya, termasuk hukum bacaan apa? Ma,
mad tabi'i atau mad asli. Harakat fathah bertemu dengan huruf alif. Lanjutnya ada bacaan apa lagi? Khalaqtu, khalaq ada ki bertemu dengan kha. Qalqalah sukra ya, huruf kha di tengah kata. Apabila ada, biasa disebut baju di toko ya, qalqalah ya, dapat toko ya, biasa disebut baju di toko, dapat diingat dengan tadi baju di toko. Berharakat sukun di tengah kata, maka dibaca memantul khalaqtu ya, dengan pantulan tidak terlalu kuat, sedang-sedang saja. Selanjutnya al-insa termasuk hukum bacaan ifa ya, betul, karena nun mati atau sukun bertemu dengan apa? Insa ya. Ya, nah, sudah dijelaskan pada bab sebelumnya ya. Selanjutnya, liya'budun adalah hukum bacaan mad alili sukun ya, mad tabi'i. Oke. Untuk nanti kalian bisa dicatat di buku. Tadi ada Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Nanti bisa dibuka lagi Al-Qur'annya. Selanjutnya isinya, ayat ini berisi sebuah penjelasan yang sangat penting bagi manusia maupun jin ya. Ayat ini itu memberikan sebuah petunjuk tentang tujuan utama diciptakannya manusia dan jin, yang tidak lain adalah untuk menyembah Allah Sang Pencipta ya. Oleh karena itu, tujuan penciptaan jin dan manusia ini adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Maka semua rasul yang diutus dan mengemban misi yang sangat mulia untuk memahamkan bahwa manusia ini diciptakan di bumi bukan untuk tujuan yang lain kecuali beribadah kepada Allah. Ya, ibadah pada Allah ini dapat menjadi suatu ibadah yang sempurna apabila diiringi dengan mengenal Allah dengan lebih baik ya. Ma'rifatullah atau dalam sebutannya tadi ma'rifatullah. Seorang yang ingin beribadah kepada Allah dengan benar hendaknya mengenal dulu dan memahami semua dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Sang Pencipta atau disebut Al-Khaliq. Selanjutnya, ibadah itu adalah sebuah penyebutan yang menyeluruh untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan lahir maupun batin ya, atau tidak tampak. Ini ada lagi himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Ibadah adalah, ini menurut Tarjih Muhammadiyah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah ya. Ibadah itu ada yang umum ya, ghairu ma'dah, ada yang khusus yaitu mahdoh. Ibadah yang umum, segala amal yang diizinkan Allah, sementara ibadah khusus itu apa yang telah ditetapkan. Oke, jangan lupa nanti Quran surat tadi itu ya, Quran surat apa? Az-Zariyat ayat 56 ditulis di buku ya. Dan nanti jangan lupa tadi yang sudah Ibu jelaskan ditulis hukum bacaannya ya, biar kalian paham. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim tentang beribadah dan mengesahkan Allah. Ya, ada hadis yang artinya seluruh hadis riwayat Muslim tentang ibadah, barang siapa yang menjumpai Allah
mati dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun pasti masuk surga, dan barang siapa yang menyembah Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pasti masuk neraka. Ini dijelaskan dari hadis riwayat Muslim. Lalu ada apa lagi? Ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tentang tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Nanti bisa dilihat lagi di Al-Qur'annya. Ya. Ini tentang hukum bacaan Quran surat Al-Baqarah ya, ayat kedua. Tadi ayat pertama Al-Zariyat ayat 56. Sekarang ayat kedua Al-Baqarah ayat 30 ya. Sekarang langsung saja tentang hukum bacaannya. Yang pertama lil malaikah, itu termasuk hukum bacaan mad apa? Mad wajib muttasil ya. Mad tabi'i alif lam bertemu dengan hamzah lil malaikah ya. Cara bacanya, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka dibaca panjang, panjangnya 6 harokat. Terus yang kedua ada ja'ilun fi, bacaan apa? Ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Lanjut. Yang ketiga, nanti kalian bisa nyimak di Al-Quran ya. Ini langsung hukum bacaan. Ada qalu ataj'alu ya. Itu qalu ataj'alu, mad wajib munfasil ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Qalu ataj'alu ya, hamzah, bukan dalam satu kata. Yang nomor 4 ada bacaan mayyufsidu ya. Mayyufsidu ya, hukum bacaan apa? Idgham bihuna, nun sukun atau mati bertemu dengan ya. Mayyufsidu ya, bukan man yufsidu tapi mayyufsidu. Lagi ada bihamdika ya. Bacaan idhar syafawi, mim bertemu dengan da, bihamdi. Oke. Untuk selanjutnya ya, dari ini tentang Quran surat Al-Baqarah itu penjelasannya apa? Yaitu berisi tentang dialog yang terjadi antara Allah dengan para malaikat ketika Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ya. Manusia itu adalah khalifah. Pada saat malaikat mengetahui berita dari Allah, maka malaikat memiliki sebuah perkiraan bahwa manusia akan menjadi khalifah tersebut, gemar melakukan perbuatan yang menjunjung kerusakan, bahkan memiliki kecenderungan untuk saling membunuh dan menumpahkan darah. Sementara itu, ada para malaikat yang senantiasa bertasbih dengan memuji Allah dan mengagungkan nama-namanya. Namun Allah punya rencana lain, tentunya dipenuhi dengan berbagai macam hikmah, sehingga tetap menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini ya. Ya, itu ada perkiraan dari malaikat ya. Manusia sebagai khalifah di bumi ini, selain generasi yang satu dengan yang lainnya, dapat silih berganti tinggal di bumi untuk memakmurkannya ya. Ada yang meninggal, ada yang baru lahir gitu maksudnya. Manusia juga memiliki peran untuk menjadikan pemimpin dan penguasa di bumi ini ya. Ada pemerintahan contohnya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih tentang anugerah potensi yang dimiliki manusia untuk menjalankan misi kehidupan sebagai hamba dan khalifah. Quran surat apa? An-Nahl ayat
78. Berarti ada 3 ya. Yang artinya apa? Quran surah An-Nahl, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan tidak memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 ya. Ada hukum bacanya juga nih. Ada akhrajakum min ya, idgham mislain. Lanjut, ada miyutun ya, miyutun ya, ada nun bertemu dengan ba, maaf, mim butun, maaf ya, mim butun ada nun bertemu dengan ba, itu apa? Gelap ya, nun mati bertemu dengan ba. Ada as-samha, itu alif lam syamsiah ya. Ada lagi absar, alif lam qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf hamzah tadi ya. Udah selesai untuk materi ini. Tadi ada 3 ayat, jangan lupa dicatat ayat-ayatnya ya. Itu sebagai tambahan nilai tugas kalian. Apabila ada yang belum paham, nanti kalian bisa hubungin Bu Ega ya. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa kalian absen di via YouTube seperti biasa dan via WA. Terima kasih. Untuk itu saja pertemuan kali ini pendidikan agama Islam ya, khususnya tadi Al-Quran hadis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.